Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Farel Oriza. Seperti biasa, backgroundnya adalah dinding dengan coretan anak ya. Oke, kali ini aku mau membahas mengenai black teeth ovum atau kehamilan yang hanya ada kantong janinnya saja, tetapi janinnya tidak ada begitu guys. Yang aku mau sharingkan adalah bagaimana dan apa yang akan kamu lakukan jika dokter memvonis kamu ternyata janinmu atau kehamilanmu itu adalah BO atau black teeth ovum atau kehamilan kosong. Oke, sebelumnya aku mau menginformasikan dulu bagi yang belum tahu bahwa BO itu adalah kehamilan dengan kondisi adanya kelainan ya. Jadi hanya ada kantong janinnya saja, tetapi janinnya tidak ada, tidak berkembang. Dan itu disebabkan oleh kualitas sperma atau sel telurnya yang kurang baik dan juga kelainan kromosom sehingga mempengaruhi pembelahan sel tersebut yang mengalami kelainan sehingga dari tubuh ibunya sendiri menghentikan proses kehamilan itu. Nah, secara simpel pengertiannya seperti itu ya. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan saat kamu didiagnosis BO adalah kamu tenang, tidak boleh panik dan jangan stres karena apa yang didiagnosis dokter itu belum tentu benar ya. Bisa jadi hanya perkembangan janinmu saja yang lambat. Jadi kalau kamu stres itu bisa mempengaruhi perkembangan janinmu. Kemudian yang kedua yang harus kamu lakukan adalah cari second opinion, yaitu kamu harus mengunjungi dokter lain. Kalau bisa dokter yang kamu kunjungin adalah dokter yang memiliki rating atau jam kerja yang sudah berpengalaman dibanding dokter yang pertama ya guys ya. Karena kesalahan alat USG atau human error dari dokternya sendiri itu bisa berpengaruh terhadap hasil diagnosis. Jadi kalau kamu memilih second opinion yang lain, bisa jadi dokter yang lain itu memberikan diagnosis yang berbeda, bukan black teeth ovum ya. Bisa jadi hanya janinmu yang perkembangannya lambat, sehingga belum terdengar detak jantungnya dan belum terlihat janinnya gitu, baru terlihat kantungnya. Yang ketiga, yang kita harapkan adalah diagnosis dokter yang salah ya, sehingga eh, kamu masih berharap bahwa janinmu itu baik-baik saja, hanya perkembangan yang lambat. Kamu butuh istirahat yang cukup dan mengurangi aktivitas yang berat, serta makan makanan yang bernutrisi dan bergizi yang baik ya, yang tinggi gitu. Karena permasalahan perkembangan janin yang lambat juga dipengaruhi oleh faktor kelelahan dan juga asupan nutrisi. Aku hadirkan salah satu contoh artikel ya. Aku ambil dari buibu.wordpress.com. Di sini dia menceritakan bahwa sebelumnya dia didiagnosis BO oleh salah seorang dokter, namun dia mencari second opinion dari dokter lain. Dan dokter yang dia cari second opinion ini masih ingin mengusahakan janinnya supaya berkembang begitu. Jadi kemungkinan perkembangannya saja yang lambat sehingga dia diberi obat-obatan dan suplemen. Aku kurang tahu obat-obatannya apa, tetapi beberapa artikel yang aku baca ada yang perkembangan janinnya lambat karena memang ada faktor seperti hampir terkena sindrom ACA atau sindrom pengentalan darah sehingga asupan makanan ke janinnya itu mengalami gangguan. Nah, sehingga si ibu harus mengkonsumsi salah satu obat pengencer darah itu. Tentu saja itu berdasarkan diagnosis dokter ya. Tidak bisa kita beli sembarangan begitu. Karena BO kemungkinan karena itu tidak juga, tetapi harus berdasarkan diagnosis dokter. Kemudian bisa juga karena janinnya lemah dan butuh penguat ya. Semua itu tergantung dengan diagnosis dokternya ya. Kita tidak bisa menyimpulkan sendiri ya. Jadi kamu harus konsultasi dengan dokter dan cari dokter yang berpengalaman. Dari artikel ini, setelah dia mengkonsumsi obat-obatan itu dan kembali lagi ke dokter yang kedua tempat dia periksa 10 hari kemudian, ternyata hasilnya adalah janinnya sudah mulai terlihat dan terdengar detak jantungnya guys.
Jadi biasanya kalau kamu memang benar BO itu di usia 9 mingguan ya, biasanya itu sudah mengalami flek atau pendarahan ya dengan sendirinya. Jadi kalau sampai usia 8 atau 9 mingguan, bahkan 11 minggu janin kamu masih baik-baik saja, kamu harus memeriksakan kembali ke dokter SPOG lagi. Dan kemungkinan janin kamu kondisinya baik-baik saja dan dalam kondisi yang sehat. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau kamu didiagnosis BO, kamu jangan panik dahulu karena segala kemungkinan bisa terjadi. Banyak artikel yang aku baca saat dia didiagnosis BO ternyata seminggu atau 2 minggu kemudian baru terlihat janinnya dan baru terdengar detak jantungnya. Jadi karena perkembangan janinnya saja yang lambat begitu, bukan masalah janinnya tidak berkembang ya. Dan harapannya kalau kamu sekarang sedang didiagnosis BO dan mengalami itu, harapannya adalah yang kamu alami hanya keterlambatan perkembangan janin ya, bukan BO. Semoga saja begitu. Tapi pada pengalaman saya, pada saat saya ke dokter yang pertama saya didiagnosis BO, saya mencari second opinion ke dokter yang kedua, dan dokter yang kedua masih memberikan saya vitamin dan juga penguat begitu. Dan saya sudah bed rest juga. Tetapi karena memang BO itu kan sesuatu kelainan ya yang terjadi pada perkembangan janin karena ketidaksempurnaan kromosom tadi, itu otomatis tubuh kita kan mengeluarkan dia dari tubuh kita ini dan dianggap sebagai benda asing begitu yang mengancam tubuh ini. Jadi akan otomatis keluar dengan sendirinya dalam bentuk flek, kemudian pendarahan begitu. Kalau saya waktu itu harus dikuret ya karena flek saya itu sedikit begitu, dan kalau tidak dikuret itu akan berbahaya dengan untuk tubuh kita. Jadi kalau kamu memang ternyata beneran BO, kamu nggak boleh khawatir ya, karena kamu masih tetap bisa hamil lagi. Dan setelah saya dikuret beberapa bulan kemudian saya hamil lagi dan alhamdulillah kehamilannya sehat-sehat saja begitu. Oke, semoga sharing dan informasi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen jika kamu ingin request aku buat video apa serta ingin sharing, silakan ketik di kolom komen. Terima kasih atas perhatiannya dan see you next time.